Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan webinar kali ini dengan tema yang saya kira saat ini sangat penting, bagaimana kita bekerja sama untuk bahu-membahu untuk mendorong UMKM kita bangkit dan maju di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Pak Ahmad Saihu, Presiden PKS, yang saya hormati juga di Bapak Hadi Hanunto, anggota DPR RI, lalu juga sahabat saya Pak Dr. Haji Zulkifli Mansur, Gubernur ini, rekan pembicara Bapak Haji Iwan Kurniawan, Presiden Pusat, dan juga Mas Indra Wawan, pelaku UMKM yang berprestasi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita bersama tahun 2020 kemarin penuh dengan tantangan akibat pandemi COVID, banyak pelaku UMKM yang terdampak, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir, dari sisi supply maupun dari sisi demand. Karena pandemi bersifat ekstraordinari dan menciptakan resesi global yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga oleh 220 negara lainnya. Outlook beberapa lembaga riset dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara di tahun 2020 terkontraksi minus 4,2% sampai dengan minus 4,5%. Ini data OECD, IMF, dan Bank Dunia. Di Indonesia sendiri setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020 minus 3,49%, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2020 terus membaik mendekati 0%, menjadi sekitar minus 2,9% hingga minus 0,9%. Pemerintah optimis target pertumbuhan kembali ke 5% di tahun 2021, tapi kita kira sangat tergantung sejauh mana kita bisa efektif melakukan vaksinasi COVID-19, kita bisa segera melakukan pemulihan ekonomi ke depan. Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM dan koperasi memiliki peran penting dalam proses pemulihan dampak pandemi dan resesi global ini. Ada lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap 14% ekspor non-migas dan 97% total penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 61%. Dengan ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia adalah mayoritas UMKM, tulang punggungnya adalah UMKM. Dan dari waktu ke waktu UMKM ini dari krisis ke krisis terbukti menjadi harapan, menjadi bumper, menjadi pilar ekonomi nasional. Untuk itu kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan bukti pemulihan ekonomi, khususnya kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Sekarang banyak dari saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan di sektor formal, akhirnya membentuk usaha menjadi pelaku UMKM. Disinilah sebenarnya peran penting UMKM dalam sebagai pilar ekonomi nasional. Selama tahun 2020, pemerintah
uh, telah berusaha melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu, di sisi supply, ya, maupun sisi demand dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi. Antara lain di sisi supply, dalam rangka kebijakan pemulihan ekonomi nasional, stimulus diberikan berupa subsidi bunga kur supermikro dan non-kur, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDP, dan banpres usaha mikro berupa hibah modal kerja sebesar 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang belum bankable. Semua itu diprogramkan supaya para pelaku usaha bisa bertahan di tengah pandemi COVID ini. Untuk menghubungkan dari sisi hulu, karena tadi juga pandemi ini juga berpengaruh terhadap penyerapan produk-produk mereka. Ya, karena itu banyak yang kehilangan pendapatan, omsetnya turun dan lain sebagainya. Maka pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan serta perbaikan proses bisnis untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi formal menjadi transformasi digital, karena saya kira kita semua tahu akibat pandemi COVID, akibat pelarangan, akibat penerapan PSBB, ya, banyak kegiatan usaha yang terhenti dan sekarang banyak UMKM yang melakukan transformasi, ya, dari offline ke online, dan ini saya kira alhamdulillah banyak UMKM yang bisa selamat bahkan tumbuh, ya. Kalau kita lihat penjualan marketplace online tumbuh 26%, dan jumlah UMKM yang terhubung marketplace online yang awalnya 14% sekarang sudah 16% atau 10,2 juta. Kita harapkan transformasi UMKM ke pasar digital ini akan terus meningkat, karena kita diprediksi memiliki market atau ekonomi digital yang sangat besar di Asia Tenggara. Ya, di tahun 2025 diprediksi nilainya 1.800 triliun. Nah, kita harus semua sama-sama kita siapkan UMKM kita untuk go digital, agar market digital yang kita sangat besar, ya, ekonomi digital sangat besar itu tidak dikuasai oleh produk-produk dari, tetapi bagaimana produk-produk UMKM yang mendominasi market online kita. Ya, selain itu kami juga membantu akses pasar UMKM, karena di tengah daya beli masyarakat yang turun, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kami coba gerakkan dari belanja pemerintah. Jadi tahun lalu kami mengalokasikan ada sekitar 321 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk UMKM. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi compulsory, sudah masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 40% belanja kementerian dan lembaga harus menyerap produk-produk UMKM. Karena itu ayo kita memanfaatkan pasar pemerintah ini, ya, lakukan pendampingan, kurasi produknya, dan segera onboarding di e-katalog LKPP. Nah, begitu juga kami ada kerjasama dengan yang BUMN, di mana BUMN 14 miliar ke bawah itu diberikan untuk UMKM. Ini juga saya kira penting kita manfaatkan supaya UMKM kita tidak pulih. Kami juga membantu para pelaku UMKM yang memproduksi
uh, masker untuk menjadi vendor Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kita lakukan. Kemarin sekitar 27 juta masker produk UMKM yang sudah terstandardisasi WHO, ya, sudah diserap oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tahun ini kita harapkan juga bisa dilakukan penyerapan kembali oleh Kementerian Kesehatan. Arahan Pak Presiden di dalam beberapa kali rapat kabinet Pak Menteri agar belanja pemerintah BUMN sekarang terus menyerap seluas-luasnya produk UMKM. Nah, penting mungkin nanti saya ingin kerjasama dengan teman-teman di PKS untuk menginventarisir produk UMKM yang dekat kita hubungkan dengan pemerintah, ya, belanja pemerintah dengan BUMN, dengan kementerian dan lembaga dan juga daerah. Alhamdulillah hasil survei dampak dan pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM yang dirilis oleh Lembaga Demografi LPM Fakultas Ekonomi dan DI menunjukkan bahwa program-program UMKM tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Mayoritas responden menggunakan dana bantuan program tadi untuk pembelian bahan baku ini sebesar 34%, pembelian bahan modal 33%, dan pemenuhan kebutuhan pribadi 13%. Terakhir, kami ingin mengajak kita semua, termasuk PKS yang juga mendampingi pelaku UMKM, di teman-teman PKS juga banyak sekali pelaku UMKM, untuk bahu-membahu bersama-sama mempercepat proses adaptasi dan transformasi UMKM agar daya tahan, daya saing yang lebih kuat lagi, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri, baik pasar offline maupun di pasar online. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas undangan ini dan semoga webinar ini bisa menghasilkan hal positif untuk mendorong bantuan UMKM dan kesejahteraan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.